Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Kognitif yaitu perkembangan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif yaitu kemampuan berpikir abstrak. Sementara menurut Colvin, kemampuan kognitif yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara menurut Han, kemampuan kognitif yaitu kemampuan untuk memproses informasi melalui indera. Dan menurut Gardner, kemampuan kognitif yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu sudah dijelaskan mengenai manusia itu diciptakan tidak mengetahui apapun. Namun Allah membekali dengan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ahli psikologis berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir pada manusia itu tumbuh seiring dengan pertambahan usia. Dan ahli psikologis berpandangan bahwa perkembangan kemampuan berpikir pada manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia hidup. Kemampuan berpikir juga mempengaruhi bahasa, karena bahasa itu merupakan alat berpikir dan juga merupakan alat komunikasi. Baiklah, kemudian poin B, tahap perkembangan kognitif peserta didik. Di sini, Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga dewasa. Nah, dalam hal ini, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensorimotor. Bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat bayi lahir sampai permulaan pemikiran simbiolis. Kemudian, tahap praoperasional. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata atau gambar. Kemudian, tahap konkret operasional. Pada saat ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, para remaja biasanya telah berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistis. Kemudian, poin C, yaitu karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Nah, di sini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, yaitu usia sekolah atau pada masa SD. Masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek yang nyata, pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya, yaitu pada masa-masa SD. Kemudian yang kedua yaitu remaja, yaitu masa-masa SMP dan SMA, di mana suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai dari usia 11 tahun atau 12 tahun dan seterusnya berlanjut sampai remaja untuk mencapai masa tenang atau dewasa. Kemudian
pada tahap ini anak menginjak usia remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Nah, pada masa ini atau tahap ini seorang anak telah mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi. Di mana pada tahap ini anak-anak telah bisa memikirkan sesuatu yang apa yang akan terjadi dan seterusnya apa yang nantinya akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Asmara. Saya akan membahas pada poin yang keempat dan kelima. Pada poin keempat ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, ada namanya faktor internalnya atau psikologis. Pada faktor psikologis atau internal ini juga terdapat pada anak yang namanya yang pertama hereditas. Hereditas ini merupakan faktor yang pertama dibawa anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tuanya melalui gen dan kromosom. Faktor ini mempengaruhi belajar karena genetika sangat mempengaruhi segala aspek yang ada pada anak, serta faktor genetika menurunkan sifat-sifat biologis seperti faktor biologis pembawaan dari orang tua, karakter personal, kondisi fisik, dan mental individu anak tersebut. Yang kedua ada namanya kecerdasan. Intelijensi dapat diartikan sebagai kecerdasan seseorang. Maka di sini kecerdasan merupakan alat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat baru sesuai dengan tujuannya. Ada beraneka ragam kecerdasan tersebut. Yang pertama, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, multifungsional, dan juga kecerdasan majemuk. Yang ketiga ada namanya minat dan bakat. Minat seseorang itu adalah rasa antusiasnya yang tinggi dan keinginan yang besar terhadap suatu hal. Bakat merupakan kemampuan potensial untuk mencapai keberhasilannya di masa depan. Jadi minat dan bakat ini saling terhubung satu sama lainnya. Yang keempat ada namanya motivasi. Motivasi ini adalah suatu dorongan yang ditimbulkan secara internal untuk melakukan sebuah tindakan. Sedangkan motivasi tersebut adalah dorongan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal atau fisiologis dari peserta didik tersebut. Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Semakin buruk lingkungan maupun pergaulan seorang anak tersebut, maka kemungkinan pengaruh lingkungan pada perkembangan kognitif semakin besar pada anak tersebut. Jadi, lingkungan lebih besar pengaruhnya terhadap anak, apalagi dalam proses pembelajarannya. Yang pada poin yang kelima, kita membahas tentang peran guru dalam perkembangan kognitif peserta didik. Peran seorang guru ini sangat dituntut sekali dalam permasalahan ini karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas karena proses pembelajaran. Gurulah yang akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, dan moral, serta spiritual. Oleh karena itu, peserta didik merupakan makhluk individu yang banyak memiliki keunikan
yang mana antara yang satu jauh berbeda karakteristiknya dengan yang lainnya. Maka disinilah peran guru sangat dipertanyakan. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengalaman sosial atau pengalaman bersama orang lain. Pada mulanya yang dinilai penting oleh seorang anak adalah segala sesuatu, objek, dan kejadian yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Maka, dalam konsep Piaget, ada langkah-langkah pembelajaran yang baik yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, memilih materi pembelajaran yang unik. Yang ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik tersebut. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Sampai di sini materi tentang perkembangan kognitif peserta didik. Semoga teman-teman dapat memahami secara maksimal dari hasil penyampaian kami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.